Shalom saudara, pernah lihat gak pohon durian berbuah mangga atau pohon jeruk berbuah apel? Tentu tidak mungkin itu terjadi secara alamiah, bukan? Nah, Yesus pernah menjelaskan kepada orang banyak kalau tidak mungkin pohon yang baik itu menghasilkan buah yang tidak baik, ataupun pohon yang tidak baik itu menghasilkan buah yang baik. Jadi dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Karena itu, sebagai orang percaya, sangat penting untuk kita memastikan keselamatan kita menghasilkan buah-buah pertobatan. Karena itu, di dalam Voice of Pentecost kali ini, kita akan membahas mengenai person and purpose. Sedih sekali kalau kita mendengar kabar mengenai hamba-hamba Tuhan yang berjatuhan di dalam ladang pelayanan, dalam area kekudusan, moral, dan kehidupannya yang ternyata tidak sesuai dengan pemberian firman. Padahal, ini bukanlah kehendak yang Allah minta bagi setiap orang percaya. Yesus berkata di dalam Matius 7 ayat 22-23, di mana pada hari-hari terakhir akan banyak orang berseru, memanggil namanya, menunjukkan karunia bernubuat, mengusir setan, dan banyak mengadakan mukjizat. Tetapi nyatanya Yesus tidak mengenal mereka. Wah, rupanya banyak melakukan pelayanan tidak menjamin kita dikenal oleh Tuhan Yesus. Adalah sebuah kesia-siaan kalau kita sibuk melayani dan mengira itu adalah jaminan kehidupan kekal kita. Terlebih penting adalah agar diri kita dikenal oleh Yesus sebagai anak-anaknya dan hamba-hambanya yang baik dan setia. Mungkin saudara bertanya, mengapa Yesus tidak mengenal orang-orang yang mengaku sudah melakukan hal yang kelihatannya rohani? Ada beberapa jawaban. Yang pertama, karena pelayanan yang menggunakan karunia rohani adalah pemberian atau anugerah semata dari Tuhan. Tetapi karunia rohani ini perlu ditampung di dalam kapasitas yang benar. Karunia yang Roh Kudus berikan diperuntukkan untuk kepentingan pelayanan di tubuh Kristus. Kapasitas untuk menampung karunia ini bisa disebut sebagai buah roh. Nah, inilah bagian dari pengudusan hidup, di mana Roh Kudus bersinergi dengan kita, menumbuhkan yang sesuai dengan Yesus dalam hidup kita. Karunia tanpa karakter adalah jalan pintas menuju kehancuran. Yang kedua, hal ini ditegaskan dalam Kejadian 1 ayat 26, di mana manusia diciptakan serupa dan segambar dengan Allah terlebih dahulu agar mereka berkuasa untuk menjalankan tugasnya. Perhatikan saudara, bahwa manusia harus serupa dan segambar dengan Allah agar mereka berkuasa, bukan sebaliknya. Dalam bahasa Inggrisnya, manusia disebut sebagai human being, bukan human doing. Artinya apa? Keberadaan kita sebagai rupa dan gambar Allah harus nyata terlebih dahulu, sembari kita melakukan pelayanan yang Tuhan percayakan dalam hidup kita. Dari sini kita mengerti kenapa Yesus berkata, dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Lantas, kalau kita mendengar ada orang-orang di dalam pelayanan, khususnya hamba Tuhan, yang jatuh dalam dosa, apa yang harus kita lakukan? Pertama, sebagai orang percaya, kita harus mendoakan agar kasih karunia Tuhan memampukan dia untuk bertobat dan kembali kepada jalan yang benar. Kita sebagai orang percaya mungkin bereaksi dengan menyatakan kekecewaan kita dan mungkin bisa mundur dari pelayanan. Atau kita memilih jalan yang lebih baik. Kita bertumbuh di dalam kedewasaan rohani dengan mengampuni hamba Tuhan tersebut, introspeksi diri kita yang juga rentan terhadap godaan dosa, dan mendukung untuk proses pemulihan itu bisa terjadi. Terkadang gereja terjebak dalam menghakimi tanpa kasih. Ayat firman memang menyatakan bahwa kita menghakimi mereka yang ada di dalam gereja untuk tujuan pendisiplinan. Tetapi Yesus juga mengajarkan untuk kita tidak cepat melihat selumbar di mata orang lain, tetapi balok di mata kita sendiri diabaikan. Bagi mereka yang dipilih untuk menjadi hamba Tuhan, yang melayani di rumahnya, ataupun setiap kita sebagai jemaat Tuhan, perlu memiliki budaya saling. Saling apa? Saling mendoakan, saling menasihati, saling mendukung di dalam kasih dan iman. Karena apa? Karena tujuan kita semua sama, menyelesaikan pertandingan iman dengan baik. Untuk penjelasan selengkapnya dari tim teologi kami, silakan buka link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Maranatha, Tuhan Yesus memberkati. Mazmur 91 ayat 1-16. Dalam lindungan Allah, orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai.
Sungguh, dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya, ia akan menudungi engkau. Di bawah sayapnya, engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menantang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini, melebihi yang terjadi di Azusa Street. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia yang bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung Tuhan Yesus. Dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Tangan Tuhan tak kurang panjang untuk selalu menolong hidupku. Telinganya tak kurang tajam untuk mendengar seruan hatiku. Ada mujizat dalam bersyukur. Engkau tempat perlindunganku, Tuhan. Imanku tetap teguh dalam-Mu. Ku menang bersama-Mu. Tuhan tak kurang panjang untuk selalu menolong hidupku. Telinganya tak kurang tajam untuk mendengar seruan hatiku. Ada mujizat dalam bersyukur.
undang Bapak, Ibu, dan Saudara. Kita berdiri bersama-sama. Oh ya. Katakan pujian ini. Tangan Tuhan tak kurang panjang untuk selalu menolong hidupku. Telinganya tak kurang tajam untuk mendengar seruan hatiku. Ada mujizat dalam bersyukur, Engkau tempat perlindunganku Tuhan. Imanku tetap teguh dalam-Mu. Ku menang, ku menang. Ada mujizat dalam bersyukur, Engkau tempat perlindunganku Tuhan. Imanku tetap teguh dalam-Mu. Ku menang bersama-Mu. Ada mujizat dalam bersyukur, Engkau tempat perlindunganku Tuhan. Imanku tetap teguh dalam-Mu. Ku menang, ku menang, ku menang, ku menang, ku menang bersama-Mu. Terima kasih Tuhan. Ada kuasa yang membawa kami ke dalam kemenangan ketika kami mengucap syukur. Ada kuasa yang membawa kami Tuhan ke dalam kekuatan yang baru ketika kami mengucap syukur. Ada kuasa yang mendorong kami untuk memiliki iman ketika kami mengucap syukur Tuhan. Terima kasih Tuhan buat segala yang telah Kau kerjakan, buat segala perbuatan-Mu yang ajaib dan pertolongan-Mu Tuhan yang tepat pada waktunya. Kami memuji-Mu Tuhan, kami menyembah-Mu Tuhan, kami tinggikan Engkau, Yesus Tuhan kami. Mari beri tepuk tangan buat Tuhan kita. Haleluya, haleluya. Kami percaya kuasa-Mu nyata di tengah-tengah kami. Kuasa ibadah nyata atas setiap kami di dalam nama Tuhan Yesus. Semua kita yang percaya sama-sama katakan amin. Mari beri tepuk tangan buat Tuhan kita. Haleluya. Shalom Bapak Ibu. Shalom.
Penuh semangat? Coba lihat kiri kanannya sambil katakan, seorang pemenang penuh dengan semangat. Iya, amin. Wow. Kaulah satu-satunya sumber dari segalanya. Kau kebenaran yang selalu ku pegang. Kau keyakinanku untuk bersinar terang. Yesus Tuhanku yang berkuasa atasku, hidupku takkan sama. Ku tahu sungguh anugerah-Mu bagiku, hidupku takkan sama. Yeah. Kaulah satu-satunya sumber dari segalanya. Kau kebenaran yang selalu ku pegang. Kau keyakinanku untuk bersinar terang. Yesus Tuhanku yang berkuasa atasku, hidupku takkan sama. Ku tahu sungguh anugerah-Mu bagiku, hidupku takkan sama. Yeah. Engkau membawa kami ke dalam perubahan demi perubahan, Tuhan. Perubahan di dalam sikap hati kami, Bapa. Engkaulah alasan untuk ku hidup, hanya menyenangkan-Mu. 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 Yesus Tuhanku yang berkuasa atasku, hidupku takkan sama. Ku tahu sungguh anugerah-Mu bagiku, hidupku takkan sama. Dasar dari yang ku harapkan, bukti dari segala yang tak kulihat. Iman berikan ku kekuatan untuk melakukan perkara yang hebat. Katakan, bersama Roh-Mu, ku pasti
Ku pasti menang. Tinggi namamu dipuji, hormat kemuliaan. Sorak dengan senang hati, Raja keagungan. Tinggi namamu dipuji, hormat kemuliaan. Sorak dengan senang hati, Raja keagungan. Tinggi namamu dipuji, hormat kemuliaan. Sorak dengan senang hati, Raja keagungan. Raja keagungan. Raja keagungan. Raja keagungan. Haleluya. Bolehkah kita kasih tepuk tangan yang paling meriah sekali lagi buat Tuhan kita? Amin. Amin. Haleluya, Bapak, Ibu, dan Saudara silakan duduk. Dan saya percaya kuasa penyembahan nyata di tengah-tengah kita. Di mana kasihnya, kuasanya, dan kebenarannya bekerja atas setiap kita. Musim akan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya. Kau tetap percaya. Ku yakin Tuhan memberkati. Ku yakin Tuhan melindungi. Burung di udara Tuhan pelihara karena kasih-Nya. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Musim akan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya. Ku yakin Tuhan memberkati. Ku yakin
Bapak Ibu untuk kita berdiri bersama-sama. Musim akan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya, ku yakin Tuhan memberkati. Amin. Ku yakin Tuhan melindungi, burung di udara Tuhan pelihara, karena kasih-Nya. Mari angkat kedua tanganmu dan katakan, Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku, sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizinku. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku, Dia mengenyangkanku, memeliharaku seumur hidupku. Selalu menjagaku, sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizinku. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku, Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Engkau yang membutuhkan pertolongan, Engkau yang memerlukan Yesus. Mari engkau tetap angkat kedua tanganmu dan serukan kepada Dia. Rabba Shakara, Shikarabaya Shana, Rabba Shana, kami perlu pertolongan dari-Mu, Tuhan. Tiada yang lain, tiada yang lain. Yang kami perlu hanya Engkau, Yesus. Hanya Engkau, hanya Engkau. Pribadi yang kami perlukan. Hanya Kau, Yesus.
Mari kau juga yang ada di rumah, dimanapun kau sedang berada dan mengikuti penyembahan ini, mari berseru kepadanya, karena dialah sumber pertolongan, dialah sumber kekuatan, dialah Allah dan dialah Tuhan, dialah pencipta alam dan seluruh alam bumi ini. Yesus namanya, dan setiap orang yang berseru di dalam namanya akan diselamatkan. Setiap orang yang berseru kepadanya akan beroleh pertolongan. Karena Yesus mendengar, karena Yesus nyata, Dia hadir di tengah-tengah kita. Kami sembah Kau Tuhan, kami tinggikan Kau Tuhan, sumber segala sumber, yaitu Yesus adalah Tuhan. Kami percaya Tuhan, kami percaya kepadamu Tuhan, sumber pertolongan kami, Allah yang selalu menolong kami dan menjaga kami. Apabila segala sesuatu sedang terjadi, kami percaya Engkau turut bekerja di dalam segala perkara di dalam hidup kami. Amin. Untuk mendatangkan kebaikan buat kami. Yes, Lord. Amin. Oleh sebab itu berikan kami kekuatan untuk kami berjalan di dalam Engkau. Dan saat ini adalah saat yang tepat untuk Kau berbicara kepada setiap kami dan kami mendengarnya Tuhan. Kami buka hati kami dan telinga kami bagimu Yesus. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Yesus Tuhan, kita yang percaya kepadanya, sama-sama kita katakan amin. Amin. Mari beri tepuk tangan buat Tuhan kita. Haleluya. Bapak Ibu dan Saudara silakan duduk. Saya persilakan Pak. Bersama-sama, Bapa di dalam surga, kami sungguh bersyukur hari ini kami dapat kembali beribadah di tengah-tengah jemaat yang hadir dan juga setiap kami yang melayani, urapi hamba dan setiap jemaat yang hadir untuk kami sungguh-sungguh diperlengkapi oleh kebenaran firman-Mu Tuhan, dan kami siap bagaimana menghadapi hari-hari esok bersama dengan Tuhan dan pengharapan yang kami miliki di dalam Engkau. Hanya di dalam satu nama, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua yang siap diberkati katakan sama-sama amin. Beri tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan Yesus kita yang luar biasa. Tema hari ini saya akan sharing mengenai facing the future.
Bagaimana Bapak Ibu kita siap menghadapi masa depan. Kita siap menghadapi hari esok. Kenapa? Karena inilah yang seringkali menjadi pertanyaan banyak orang. Hari esok seperti apa? Akan lebih baik atau lebih buruk? Apakah akan jadi parah atau tambah berat atau situasi akan berangsur-angsur pulih? Nah, hari ini kita akan belajar bagaimana mempersiapkan masa depan yang lebih baik yang menjanjikan di dalam Tuhan. Siapa yang rindu pengen melihat 2023 menjadi salah satu tahun yang diberkati oleh Tuhan. Amin. Nah, saya mau katakan ini momen terbaik di awal tahun. Kita melakukan namanya refleksi dan resolusi. Kita lihat di layar ya. Bapak Ibu, rasanya waktu berlalu dengan cepat. Baru saja kita merayakan Christmas ya di 2022. Langsung masuk tahun baru. Baru tahun baru, sudah masuk tahun baru Imlek ya. Pas hari ini katanya orang-orang yang merayakan di luar sana, hari apa hari ini? Cap Gome ya. Tapi kalau kita di dalam Tuhan semuanya hari penuh dengan berkat Tuhan. Amin. Nah saudara, kayaknya terasa cepat sekali. Tanpa terasa sudah Februari. Nah, apa yang kita terlewat seringkali adalah kita sudah lakukan gak namanya refleksi. Apa itu refleksi? Evaluasi diri. Apa yang sudah kita lalui di 2022? Apakah ada kemenangan, ada kegagalan, ada keberhasilan, kesuksesan, atau ada keterpurukan? Ada suka, ada duka. Atau 2022 kita mungkin ada sukacita, ada duka cita. Ada banyak hal yang kita lalui di tahun 2022. Namun kita di tahun baru ini waktu terbaik juga. Kita menetapkan sasaran-sasaran. Kita minta visi dari Tuhan. Kita minta goal, target dari Tuhan. Bagaimana kita menjalani tahun 2023 ini menjadi tahun penuh kemenangan bersama dengan Tuhan. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus kita yang luar biasa. Pertanyaan saya saudara, bagaimana kita melihat future? Kalau ada kata future, coba kita lihat. Kira-kira ke depan ini seperti apa sih? Apakah tambah baik, tambah buruk? Apakah Indonesia akan menjadi negara yang makin bertumbuh atau resesi akan terjadi? Saudara sempat dengar ya, 3 bulan terakhir kemarin orang pada bilang, wah bakal resesi, wah ini menjadi tahun sulit, tahun gelap. Tapi kemarin ada kabar baik lagi dari Menteri Keuangan bilang tidak jadi resesi. Tapi buat saya seperti ini, kalau orang tanya ke depan seperti apa? Saya cuma jawab begini, tidak ada yang bisa bantah. Saya cuma bilang cuma Tuhan yang tahu. Amin. Mau naik, mau turun, mau baik atau buruk cuma Tuhan yang tahu. Yang penting saya dan saudara mau terus bertumbuh di dalam Tuhan. Yang penting saya mau terus naik di dalam Tuhan. Yang penting saudara mau terus maju di dalam Tuhan. Itu jauh lebih penting. Amin. Kenapa? Keadaan, situasi itu faktor eksternal. Tetapi penentunya adalah sikap dan respon kita. Faktor internal. Coba saya kasih contoh. Ada enggak di masa-masa pandemi COVID, orang-orang yang lagi keadaan susah tapi bisnisnya malah berkembang. Wah, tokonya malah maju. Wah, pencapaian karirnya hebat, penjualannya luar biasa. Padahal lagi COVID, pandemi. Ada sih orang-orang temuin berprestasi di tengah-tengah kesulitan. Tapi dulu juga waktu gak ada COVID, gak ada pandemi, keadaan lagi baik. Ada juga yang terpuruk, ada juga yang susah, ada juga yang tidak maju. Tergantung paling utama adalah diri saya dan Anda. Nah, bahkan kalau kita lihat sedikit berita ya. Wow, katanya resesi. Tapi ini berita kalau Anda lihat di Google. Soroti, antrian membludak saat pre-order iPhone 14. Wih, iPhone 14 orang ngantri. Lihat di iBox nih. Ini ada fotonya waktu lalu ya. Nah, ada yang ikutan ngantri nggak di sini iPhone Pro Max ya? 14, berapaan itu? 20 jutaan ya kalau nggak salah ya. Nah, bahkan satu hal lagi ya. Ada yang tahu nggak K-pop yang akan datang bulan Maret menghebohkan Jakarta? Ada yang tahu? Siapa? Blackpink. Nah, saya tahu dari anak saya. Bayangin 70.000 tiket di Gelora Bung Karno satu hari, dikali 2 hari mungkin hampir 150.000 tiket. Hanya dalam 15 menit dibuka di penjualan jutaan loh harganya satu. Langsung sold out. Dan yang menarik apa? Kalau sekarang mau beli tiket yang 3 jutaan itu sekarang jadi 12 juta. Kayaknya investasi jadi calo lebih gede daripada properti ya. Beredar di luar sana. Kebetulan saya juga pegang tiketnya. Saya nggak cinta Blackpink. Anak saya yang kecil pengen banget nonton. Jadi saya pergi cariin, saya pikir gampang. Ternyata susah.
Nggak dapat ya. Habis itu hari kedua saya kerahkan staff-staff saya. Kita war. War katanya buka sama-sama. Wah nggak bisa dapat. Tapi staff saya coba 2 jam. Dapat 4 tiket. Beli 1 lebih katanya dia mau jual aja katanya. Tapi nggak dapat VIP, dapatnya yang di belakang-belakang. Tapi lumayan loh, tangan saya ini tiket udah naik berkali-kali lipat loh. Ada yang mau beli nggak dari saya? Gak bercanda. Ya artinya apa? Katanya resesi. Tapi kita lihat. Nah kenapa saya bahas ini? Saya mau ajak jemaat Tuhan sambut 2023 dengan sebuah sikap yang optimis bersama dengan Tuhan. Tepuk tangan dulu buat kita yang luar biasa, Tuhan kita. Karena kita tahu ya, yang bisa bahasa Mandarin tahu ya arti krisis ya. Saya nggak pintar bahasa Mandarin, tapi kita pernah dengar bahwa krisis itu dibaca apa? Wei Ji katanya. Ada opportunity, ada bahaya. Artinya apa? Setiap kali ada krisis, selalu ada peluang-peluang baru, selalu juga ada bahaya yang harus kita antisipasi. Nanti kita akan lihat dari sisi ayat firman Tuhan. Tapi sebelum saya buka ayat firman Tuhan, saya mau ajak semua Anda saudara melihat gambar ini. Waktu lihat gambar ini, apa yang Anda lihat? Ini menentukan sekali masa depanmu. Anda lihat apa di sini? Tanah? Apa aja? Coba lihat detail. Ayo, coba lihat. Kira-kira apa yang Anda lihat? Pohon, semak, tandus, awan. Apalagi bisa lihat lebih jauh nggak dari apa yang ada di depan matamu? Belajar melihat melampaui apa yang ada di depan matamu. Ayo. Nah biasanya saya tampilkan ini, orang cuma jawab pohon, tandus, jalan, awan, gersang. Tahu nggak cara kita melihat masa depan itu menentukan bagaimana kita jalani hidup. Kalau dia seorang petani, dia akan melihat dengan cara berbeda. Wow, ini potensi dibangun areal persawahan. Tapi kalau dia seorang kontraktor, dia bilang, wah ini bisa dibangun klaster beberapa rumah. 6x15, 4x15, kita jual gambar, dapat booking fee, baru kita bangunin, jadi cuan. Kalau dia seorang developer, dia bilang, wow ini areal bisa dibangun high rise building. Ya, wow. Artinya apa? Kita lihat sama-sama. Apa yang Anda lihat menentukan pencapaianmu. Penting. Makanya kita perlu minta dari Tuhan. Tuhan, bawa aku melihat 2023 dengan cara pandang yang berbeda. Pertanyaan saya, 2023 ini apa yang kamu lihat? Jangan sampai ada yang jawab begini, gelap, gelap. Maka gelaplah hidupmu 2023. Ya, belajar lihat. Bisa nggak kita lihat 2023 sebagai tahun kemenangan? Tahun terobosan, ada berkat Tuhan, ada promosi dari Allah, ada kesembuhan buat penyakitmu, anakmu datang pada Tuhan, suamimu bertobat. Bisakah kau lihat ada tuayan-tuayan jiwa-jiwa baru, bangku-bangku kosong ini dipenuhi dengan jiwa-jiwa. Belajar lihat dengan cara pandang yang berbeda. Amin. Jangan lihat apa yang ada di depan mata, tapi lihat melampaui apa yang ada di depan mata. Karena kita mau lihat dengan mata iman kita. Amin. Tanahnya memang kosong, tapi ada yang bisa lihat. Ini bakal dijadiin persawahan. Itu kan dibuat kontraktor-kontraktor developer kan. Kalau Anda dekat rumah saya juga ada. Ya itu lahan besar kalau Anda tahu. Ya itu orang pagi-pagi sepedaan di situ semua. Ya itu areal yang akan dibangun macam-macam semuanya. Sudah ada gambarnya semua. Kita sih lihatnya cuma apa? Truk-truk sama lahan kosong. Tapi mereka bisa bikin pantai pasir putih. Mereka bisa bikin nanti apartemen. Nanti di situ ada hotel. Nanti di situ ada air mancur. Mereka bisa lihat, orang dunia bisa lihat. Kita anak-anak Tuhan, bisa nggak kita lihat 2023. Orang lain lihat sakit penyakit, kita lihat mujizat. Orang lain lihat jalan buntu, kita lihat ada jalan keluar. Orang lain lihat keterikatan, kita lihat ada kelepasan. Orang lain lihat, masa depan suram, madesu. Kita bisa lihat ada masa depan rancangan Tuhan yang penuh harapan di 2023. Tepuk tangan dulu buat kita. Belajar lihat sesuatu. Ini yang saya lakukan. Ya, ketika saya lihat ayah saya, penjudi, pemakai narkoba, pemain perempuan. Ketika saya kenal Tuhan, saya mau lihat ayah saya satu waktu datang pada Tuhan. Tapi kenyataannya makin menjadi-jadi. Ternyata benar. Tahun 2005 ayah saya ikut Tuhan. Ya, ada masa anak saya walaupun saya seorang pembicara, pengajar di gereja, pengajar di marketplace ya sebagai coach, motivator. Anak saya setiap tahun saya dipanggil orang tua murid. Bayangin bebannya. Orang tuanya pengajar.
tiap tahun dapat panggilan guru. Nanti dia dorong anak lain lah, nanti berisik di kelas lah. Saya bisa bayangin nih anak motivator, anak pengajar di gereja, ya. Guru saya udah tahu nih, apa di pikirannya, cuma nggak enak ngomong doang. Tahu nggak kira-kira apa di pikiran guru? Anakmu dulu ngajarin, ya kan? Cuma dia nggak bilang gitu, saya tahu. Beban saya besar sekali, tapi saya tahu ini tanggung jawab saya. Tapi saya belajar lihat anak saya berbeda. Sekarang saya lihat anak saya rajin melayani di usia remaja 15 tahun. Wow. Dulu anak saya cuma main game Mobile Legend, push rank. Waduh, pandemi main game. Kemarin dia ikut saya seminar, sekarang dia udah malas main game. Lihatnya saham, lihatnya finansial. Pagi-pagi saya suka bangun siang dulu. Sekarang gak mau bangun siang. Ya, maunya pagi. Pagi-pagi Sabtu udah belajar saham dan lain sebagainya. Anak 15 tahun. Dan saya mau lihat lagi ke depan, satu waktu dia bersama saya di panggung untuk bisa menjadi berkat. Maksud saya apa? Jaga apa yang kamu lihat. Di depan mata kelihatannya tidak meyakinkan. Di depan mata kelihatannya memang, apa tuh orang bilang, aduh bohwat lah, amsyong lah. Tapi belajar lihat dengan cara pandang Tuhan. Bukankah saya dan saudara dulu juga bobrok? Benar? Siapa yang dulu hidupnya juga bobrok? Ayo ngaku. Ya, malas datang gereja, tidak kenal Tuhan. Ayo, siapa yang dulu hidupnya banyak dosa? Ayo. Tapi Tuhan lihat kamu beda. Dia tahu hari ini saudara datang rajin ke gereja di hari Minggu. Tepuk tangan dulu buat Tuhan kita yang luar biasa. Ya. Nah, makanya hari ini sebelum saya buka ayat kita lihat dulu. Anda tipe yang mana? Ada orang menghadapi hari esok dengan pesimis dan pasif. Wah, kalau Anda pesimis dan pasif sudah pasti tertinggal deh di 2023. Kenapa bisa? Karena dia banyak mengeluh. Aduh susahlah bisnis sekarang. Susahlah kebijakan pemerintah gak mendukung. Aduh beratlah. Dan dia gak buat apa-apa. Kerjanya cuma 5N. Ngeluh, ngedumel, ngoceh, ngeyel, ngegosip. Udah pasti lewat. Yang kedua, ada yang pesimis, banyak mengeluh, tapi masih aktif ke gereja, masih aktif pelayanan, masih aktif bekerja. Ada harapan? Ada dong, karena dia masih usaha. Tapi hati-hati tipe ketiga, kelihatannya optimis. Apa kabar bro, apa kabar sis? Badai pasti berlalu. Tuhan baik, tapi kebanyakan rebahan. Yang kita mau bangun jemaat di tempat ini. Jemaat yang katakan sama-sama, optimis, aktif, rajin, semangat, positif, agresif. Agresif dalam Tuhan, terus mau maju, terus mau berkembang. Kita lihat firman Tuhan, ya. Ada ayatnya. Amsal 23 ayat 17 sampai 18 kita baca dengan keras sama-sama. 1 2 3. Karena masa depan sungguh ada dan harapanmu tidak akan hilang. Hai anakku, dengarkanlah dan jadilah bijak. Tujukanlah hatimu ke jalan yang benar. Wow. Ini pegangan kita sama-sama. Katakan masa depan sungguh ada. Kenapa bisa sungguh ada? Ada di mana? Di dalam Tuhan. Nah, Alkitab katakan apa? Harapanmu tidak akan hilang di tahun 2023 ini. Hai anakku, dengarkanlah dan jadilah bijak. Tujukan hati kita ke jalan yang benar. Supaya kita lihat masa depan sungguh ada. Nah, satu ayat lagi ya. Yeremia 17 ayat 7 sampai 8 ini ayat pegangan saya waktu pandemi. Itu banyak goncangan, toko jadi sepi, dagangan gak laku, bisnis banyak yang tutup. Tapi saya mau pegang Yeremia 17 ayat 7 sampai 8. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Lalu dikatakan apa? Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batan air, yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering. Nah, itu kalau zaman dulu istilahnya tahun kering. Pohon-pohon gak bisa berbuah. Kalau saya artikan sekarang tahun resesi, tahun krisis. Ya, toko-toko banyak gak laku, dagangan banyak sepi dan lain sebagainya. Nah, tapi kalau kita tetap mengandalkan Tuhan, Alkitab bilang apa? Tidak berhenti menghasilkan buah di tahun kering. Ini yang kita harus pegang. Kalau kita sungguh-sungguh mengandalkan Tuhan, kadang-kadang di bisnis, di pekerjaan, di kehidupan mentok di sini. Jalan buntu di sini. Tapi percaya Tuhan bisa buka pintu-pintu baru untuk menjadi usaha kita, harapan kita, ya, pengembangan karir kita dan lain sebagainya. Saya sudah buktikan di tahun 2020 awal, waktu awal COVID, itu menjadi banyak tantangan yang kami hadapi dalam bisnis, dalam kehidupan.
Tapi dalam 2-3 minggu Tuhan kasih ide-ide baru, hikmat-hikmat baru, strategi. Tuhan bukakan pintu-pintu yang tidak pernah terpikir buat saya dan tim kami di kantor. Wow, saya percaya semakin sulit keadaan hidup kita hadapi, semakin kita belajar andalkan Tuhan. Dan doa yang saya sering ajukan begini, Tuhan beri aku hikmat, Tuhan berikan aku inovasi, Tuhan berikan aku kreativitas, Tuhan berikan aku ide. Anda tahu, satu ide aja itu bisa menghasilkan. Kami lihat waktu pandemi ada teman, ya aduh susah usahanya. Dia jualan souvenir, masuk di perusahaan-perusahaan. Tiba-tiba banyak perusahaan lagi tutup. Tiba-tiba dapat ide bikin rendang. Padahal dia 2 orang suami istri ini bukan orang dapur. Tapi apa yang harus bisa dibuat, lagi sepi semuanya. Dia bikin rendang gitu ya. Iseng-iseng, tahu nggak namanya apa? Rendang resep papa. Kenapa? Minta papa mertua kasih resep. Ya kan? Akhirnya apa? Rendang bikin, wih itu booming penjualan waktu di pandemi. Sampai artis-artis liput. Gak kebayang loh. Gak kebayang. Nah ada lagi yang buka bikin bakso goreng. Ada lagi yang mungkin dapat usaha baru ya. Kembangin ini. Selalu ketika satu pintu tertutup. Selalu lihat di dalam Tuhan. Tuhan bisa buka pintu-pintu lainnya. Tapi kita harus mengandalkan Tuhan. Nah, ada 3 hal yang saya mau sampaikan buat Bapak Ibu. Semangat belajar sama-sama firman Tuhan. Katakan yes. Ada 3 aspek yang saya mau bagikan buat saudara untuk kita selalu siap menghadapi hari esok. Future, facing the future, menghadapi masa depan. Yang pertama, perbesar kapasitas. Apa itu kapasitas? Seperti sebuah wadah. Ya, kayak lift. Lift itu ada kapasitasnya loh. Biasanya lift itu ada yang muat 15 orang, ada yang muat 10 orang, ada yang muat 5 orang. Tergantung kemampuan liftnya ya. Nah, apa yang terjadi kalau lift yang muat 5 orang diisi 9 orang? Ayo, apa respon pertama lift? Bunyi. Tet. Biasa kan tet. Kita tunggu-tungguan nih siapa yang keluar dulu nih. Ya. Nah, selama gak ada yang keluar gak bisa nutup pintunya. Kalau dia gak bisa nutup, otomatis dia gak bisa apa? Naik. Sama dalam hidup, kita di ruangan ini kapasitas dirinya sama besarnya atau beda-beda? Beda-beda. Wadah, contoh ya. Contoh, ini kalau Anda mengerti, Anda akan punya konsep yang berbeda. Kira-kira wadah yang saya pegang gelas dengan botol ini beda nggak? Beda ya. Yang botol punya daya tampung lebih banyak. Yang gelas lebih dikit. Nah, apa yang saya mau maksudkan? Kenapa kita perlu perbesar kapasitas diri? Semakin besar kapasitas dirimu, semakin banyak beban hidup, tekanan hidup, tantangan, beban kerja, pelayanan, tanggung jawab yang bisa kita tampung dan tanggung. Ya? Dan kita masih tenang aja, relax, masih bisa aktif pelayanan, masih bisa ini itu. Tapi ada orang kapasitas dirinya kecil. Baru dikasih tanggung jawab 1 pelayanan. Udah ngeluh, aduh kenapa jadwal begini lagi sih? Aduh saya lagi minggu ini. Ada orang baru jaga toko 1, udah stres. Gimana Tuhan percayain 5 toko? Ada orang baru dikasih tanggung jawab sebagai supervisor. 2 tanggung jawab di kantornya. Udah bilang begini, saya karyawan, dikaryakan untuk melawan. Udah datang kantor penyakitan, asma asal mengisi absen. Ginjal, gajinya naik, kerja lamban, pucat dikit-dikit mau pulang cepat. Tapi ada orang dikasih 5 tanggung jawab di kantornya. Dia bisa kerjain ini, itu, masih datang ke gereja, masih ikut doa. Kapasitasnya siapa yang lebih besar? Si A atau B? Yang pertama atau yang kedua? Kedua, kira-kira karena dia bisa menanggung banyak beban, dia bisa melakukan banyak hal. Siapa yang lebih cepat diangkat hidupnya? Dapat berkat, dipromosi, naik karir? Si B. Coba bayangin ya, si A baru kerjain 1-2 hal udah mengeluh, udah pusing. Si B bisa kerjain 5 hal, masih bisa rajin ke gereja, masih bisa ini, masih bisa itu. Jangan heran kalau si B dapat promosi dalam karirnya. Dari supervisor jadi manajer. Atau mungkin dalam bisnisnya, wah Tuhan kasih berkat lebih. Karena apa? Baru buka 1 toko, dia bisa tetap layani dengan baik, dia masih bisa aktif ke gereja. Sedangkan yang ini, kalau udah jaga toko, udah lagi gak bisa lagi ke gereja. Udah pusing, udah sibuk jaga toko. Oh Tuhan bilang begini, malaikat sudah jangan kasihan dia, jangan tambah lagi tokonya. 1 aja dia udah gak rajin tuh, apalagi banyak. Nah ini contoh ya kalau saya jadi Tuhan. Ini prinsip saudara. Masalah tidak akan jadi masalah selama kapasitas dirimu besar.
Ini juga bicara dalam leadership. Kalau di sini kelompok sel namanya apa? Cool. Ada orang mimpin cool baru 5 orang. Dapat 5 orang jiwa dia udah stres. Karena ada satu yang suka sensi. Ada yang satu kalau di WA nggak balas. Ada yang satu suka nyakitin, 2 baik-baik. Aduh Tuhan ampun deh, ada duri dalam daging dalam hidupku. Akhirnya apa? Dia cuma bisa punya 5 orang. Tapi ada orang bisa mimpin 20 orang, 30 orang, bahkan bermultiplikasi. Saya bersyukur Tuhan bawa saya dari mimpin 2-3 orang, 4 orang. Habis itu saya mulai mimpin puluhan, ratusan orang. Jadi skalanya bukan skala gereja begini Bapak Ibu. Hanya untuk kumpulin komunitas aja nih, itu bisa sejumlah begini. Lebih banyak. Kenapa? Karena 1 orang di bawah saya mimpin 50 orang. Ada yang mimpin 20 orang. Jadi ketika ngumpul sama-sama, bisa penuh nih ruangan. Baru 1 grup loh di bawah saya. Belum grup teman lain. Karena kapasitas. Sekarang saya bersyukur dipercaya lagi Tuhan. Di atas, dipromosi lagi untuk mengembangkan seluruh cool. Tapi di tempat kami namanya family cell. Jadi sekali saya mimpin, saya udah gak mimpin coolnya lagi. Saya mimpin 5 orang di bawah saya. 5 orang ini headnya. Kalau di total di bawahnya lagi ada 300-an pemimpin. Nah 300 ini anggaplah 1 orang 10. 1 orang 10 orang, berarti berapa orang? 3 ribuan. Kenapa? Karena kita mau memperbesar kapasitas. Padahal saya bukan full timer gereja. Sebelum saya datang sini Bapak Ibu Anda tahu, saya kemarin baru kasih seminar online dari jam 9 sampai hampir jam 3. Saya lanjut lagi ke Living War, isi acara 700 orang 2 jam, acara perusahaan. Begitu bangun pagi tadi, doa, saat teduh langsung mimpin lagi training. Dari pagi sampai siang. Langsung lanjut ibadah dulu sama keluarga di gereja. Habis ini lanjut sama Anda. Sempat recording 4 video tadi di belakang. Pulang, makan malam, udah jam 7 sampai jam 9 malam ada sesi online. Belum lagi nanti berangkat lagi ke beberapa kota. Kok bisa? Karena saya bersyukur saya mau memperbesar kapasitas saya. Masih bisa olahraga, besok ada meeting, nanti masih bisa doa, masih bisa aktif pelayanan, urusin gereja. Saya bukan full timer. Saya seperti Anda. Tapi saya mau memperbesar kapasitas saya. Saya bilang Tuhan percayain saya lebih banyak hal. Saya mau menerima tanggung jawab lebih banyak lagi untuk menjadi berkat. Tepuk tangan dulu buat kita semua. Masalah tidak akan jadi masalah selama kapasitas dirimu lebih besar dari masalah itu. Katakan amin. Jadi Bapak Ibu kita harus memperbesar kapasitas kita di dalam Tuhan. Wadah kita. Nah apa yang kita perlu perbesar? 3 hal ya. Nah perbesar karakter kita punya kapasitas. Kapasitas karakter kita supaya kuat. Ya. Kapasitas apa lagi? Kemampuan kita. Ya, kemampuan itu banyak. Kemampuan desain, kemampuan akuntansi, kemampuan finance, kemampuan di dalam bekerja, kemampuan sales, marketing, apapun bidang Anda. Tapi kita juga harus upgrade pengetahuan kita. Tapi yang paling utama dari sini adalah kapasitas rohani. Katakan sama-sama kapasitas rohani. Bagaimana caranya memperbesar kapasitas? Sesuatu yang dilatih akan jadi besar. Otot dilatih jadi besar gak? Yes, kita sering main musik, pasti kapasitas kita main musik jadi mantap gak? Jujur saya kalau dikasih keyboard, dikasih gitar saya gak bisa. Kenapa? Karena saya gak pernah latihan. Dan saya tidak tahu caranya. Saya pernah sekali waktu baru ikut Tuhan tahun 98. Saya lihat orang pujian penyembahan keren ya pakai gitar ya. Saya beli gitar, saya pergi latihan di daerah Grandville. Baru berapa minggu tangan kapalan tak simpan gitarnya. Makanya saya gak bisa gitar. Karena saya tidak mau berlatih. Seandainya kita mau berlatih pasti bisa. Masalahnya mungkin karena jiwa saya juga mungkin bukan di musik ya. Jadi saya nggak berlatih di situ, saya berlatih di area lain. 2 kali saya ikut audisi di gereja untuk jadi singer, ditolak. Saya terkenal di gereja saya fals. Tepuk tangan aja fals. Tapi karena pintu di situ tertutup, saya jadi pengajar kelas kecil di gereja. Dari pengajar kelas kecil jadi pengajar kelas besar. Setiap perkara kecil dipercaya perkara besar. Katakan amin. Saya pertama coba-coba naik sepeda waktu pandemi cuma bisa 6 kilo. Udah ngap. Coba lagi 10 kilo. Coba lagi bisa 20 kilo. Coba lagi bisa 40 kilo. Coba lagi bisa 60 kilo. Mau pingsan. Begitu sudah 60 kilo, sepedaan 20 kilo. Jadi enteng atau berat? Enteng karena sudah pernah
yang lebih berat. Tapi masih banyak yang jago-jago bisa 100 kilo, 200 kilo. Waktu itu ya, saya udah lama nggak bersepeda lagi. Oh pasti menurun lagi karena sudah tidak dilatih. Itu prinsip, sesuatu yang dilatih akan jadi besar. Berarti kalau rohani kita dilatih, pujian penyembahan kita dilatih, kehidupan doa kita dilatih, rohani kita dilatih, mental kita dilatih. Jadi kuat, jadi besar gak? Ini yang kita perlu bangun. Perbesar kapasitas dirimu di tahun 2023 supaya banyak beban yang engkau tanggung, masalah, tantangan tidak menghancurkan hidupmu. Malah engkau siap diangkat Tuhan lebih lagi karena dipercayakan banyak perkara-perkara besar dari Tuhan. Tepuk tangan dulu buat kita semuanya. Lihat Amsal 1 ayat 5. Dikatakan apa? Baiklah orang bijak mendengar dan menambah ilmu. Nah, lihat. Alkitab tidak bilang orang bijak nambah doa, nambah puasa. Itu penting. Tapi ternyata Tuhan juga ajarin bukan cuma doa, bukan cuma puasa, bukan cuma memuji menyembah Tuhan, bukan cuma ibadah. Tapi penting menambah apa? Ilmu. Berarti apa? Jangan pernah berhenti belajar. Ilmu apa? Tergantung bidang Anda. Apakah ilmu keuangan, ilmu medis, ilmu konstruksi, ilmu bisnis, ilmu negosiasi, penjualan. Dan baiklah orang yang berpengertian memperoleh bahan pertimbangan. Nah, kenapa banyak anak Tuhan kalah sama orang dunia? Karena anak Tuhan rajin doa, rajin, bagus gak? Bagus rajin doa, rajin ibadah, bagus gak? Tapi begitu diadu sama orang dunia, kalah ilmunya. Orang dunia udah canggih-canggih ilmunya, pengetahuannya, teknologinya apa, kalah. Terlepas mereka kurangnya satu. Kosong hidupnya, tidak ada keselamatan dalam Kristus. Tapi kita kebalikan, kita sudah punya Yesus, kita punya Tuhan, kita punya keselamatan dalam Tuhan, tapi kita tidak menambah ilmu. Makanya ketinggalan terus hidup kita. Nah, makanya hari ini siapa yang mau terus hidupnya maju dan berkembang? Kita sudah di dalam Tuhan, tetap juga menambah ilmu-ilmu. Ilmu artinya apa? Pengetahuan, kemampuan, kompetensi, ya tergantung bidang yang Anda jalani. Oke? Mungkin Anda pebisnis, ayo tambah dong ilmu-ilmu bisnis sekarang. Kalau Anda pedagang, ayo kembangkan teknik-teknik penjualan, bagaimana digital selling, bagaimana meningkatkan branding usaha Anda, bagaimana strategi pemasaran yang hebat zaman sekarang. Terus belajar. Karena apa yang hebat dulu, sekarang sudah nggak hebat lagi. Kalau kita nggak terus belajar. Kalau Anda tidak up to date, Anda out of date, expire. Makanya saya banyak latih orang-orang untuk ayo, tingkatkan penjualan kita kalau kita di bisnis. Ada banyak strategi-strategi baru. Kalau dulu kita cuma tunggu orang datang ke toko kita. Sekarang masalahnya persaingan ketat. Ya, orang datang ke toko kita cuma tes sepatunya ukuran berapa tapi belinya di Tokopedia. Sakit gak? Oh begini size-nya tapi belinya di Lazada, Shopee. Ya, jadi kita buka toko, orang belinya di online. Sedangkan kitanya cuma toko jadi percobaan. Wah berat, banyak yang sakit hati gak bisa bayar uang sewa. Tapi saya lihat bagaimana orang berubah terus zaman. Ya dulu kita kalau punya toko di Tanah Abang, kita punya toko di Mangga Dua, itu bisa laris. Sekarang udah sepi. Ternyata lebih laku di TikTok Live. Benar gak? Bahkan zaman sekarang waduh miris, mandi lumpur pun jadi duit. Di TikTok, waduh zaman sekarang aneh-aneh. Mau gak mau kita harus lihat perkembangan zaman seperti apa. Siap untuk perbesar kapasitas 2023? Katakan yes. Yang kedua, kembangkan mentalitasmu. Kita harus punya mental yang mendukung. Mentalitasmu menentukan realitasmu. Mentalitasmu menentukan produktivitasmu. Mentalitasmu menentukan fasilitas apa yang kau dapat dalam hidup. Kita anak Tuhan, Alkitab katakan apa? Saya gak perlu buka ayatnya. Perbaharuilah pikiranmu. Roma 12 ya. Teruslah renewing your mind. Perbaharuilah akal budimu, perbaharuilah pikiranmu. Bicara apa? Mental kita yang lama dibaharui dengan mental kerajaan Allah. Mental yang lama dibaharui dengan mental Kristus. Kita harus punya mentalitas kerajaan Allah. Kita punya mental yang berbeda. Ada mental pemenang dalam diri kita. Bukan mental pecundang. Ada mental yang tangguh menghadapi tantangan. Artinya apa? Perubahan mindset. Katakan sama-sama, perubahan mindset. Bisa lihat di layar? Oke. Level pencapaian yang berbeda butuh cara berpikir yang berbeda pula. Setuju nggak? Ini kalau
ilustrasinya di Alkitab, Anda pernah dengar nggak? Anggur baru harus ditampung di kirbat yang baru, wadah yang baru. Benar nggak? Pernah baca Alkitab ya? Kalau dia ditampung dengan kirbat yang lama, apa yang terjadi? Koyak, anggur baru itu bocor, tumpah. Berarti apa? Kalau Anda mau lihat 2023 banyak hal-hal baru Tuhan percayakan dalam hidupmu, perkara-perkara luar biasa. Kirbat ini salah satunya apa? Pola pikir kita yang lama harus dibaharui dengan pola pikir yang baru di dalam Tuhan. Karena banyak hal-hal yang besar Tuhan mau percayakan, tapi masih pola pikir yang lama. Contoh pola pikir yang lama, aku mah gak bisa apa-apa, aku mah gak mampu, aku mah tulang miskin, aku mah orangnya gak hoki. Aduh memang aku dari sononya begitu, siapalah aku cuma remah-remah renggina butiran debu. Itu dulu saya. Saya selalu berpikir saya gak mampu, gak bisa apa-apa. Minder, tidak percaya diri, keluarga saya keluarga miskin, bercerai pula, ayah saya penjudi, pemakai narkoba. Tapi ketika saya ikut Tuhan, saya perbaharui pikiranku, saya mulai sadar siapa saya dalam Kristus. Saya adalah lebih dari pemenang, saya adalah anak Allah, ada kuasa Allah dalam diri saya, ada kreativitas, ada hikmat Allah, ada pribadi Kristus dalam diri saya. Kalau Allah sang pencipta, the creator ada dalam saya, the creator is in me, saya akan jadi orang yang kreatif. Begitu saya baharui pikiran saya, ada banyak perkembangan dalam hidup saya. Sama halnya, kalau kunci kita mau berubah, dimulai dari pembaharuan pikiran. Kenapa? Karena cara berpikir seorang staff dengan CEO beda nggak? Beda. Cara berpikir jalankan bisnis kecil dengan bisnis besar beda nggak? Cara melayani untuk grup kecil dengan grup lebih besar beda nggak? Beda. Cara menghasilkan penjualan dikit dengan penjualan banyak beda. Cara menghasilkan 1 juta rupiah per bulan dengan 100 juta rupiah per bulan dan lebih, itu cara berpikirnya berbeda. Makanya kalau mau berkembang, terus upgrade cara berpikir kita. Mindsetnya dibaharui di dalam Tuhan. Bagaimana caranya? Izinkan kebenaran firman mengubah dan merombak pola pikir kita yang lama. Karena pola pikir kita yang lama banyak keterbatasannya. Nggak mampu, nggak bisa, ya nggak mungkin. Tapi di dalam Tuhan kita lihat, oh ternyata segala sesuatu mungkin bersama Tuhan. Amin. Tepuk tangan buat Tuhan kita yang luar biasa. Yang pertama tadi apa? Perbesar kapasitas. Yang kedua kembangkan mentalitas. 5 menit terakhir. Yang ketiga adalah jaga stabilitas. Ya sebenarnya masih banyak poin-poin ya. Cuma saya kasih 3 aja. Jaga stabilitas. Stabilitas apa? Coba bayangkan mobil. Mobil itu kalau tidak stabil akhirnya nabrak kiri, nabrak kanan. Yes? Makanya ada apa itu di mobil namanya? Di spuring. Ya balancing supaya dia nggak lari kanan lari kiri. Bannya ya di spuring, di balancing. Sama dengan manusia. Kita ini suka nggak stabil. Kalau mobil nggak stabil nabrak kiri nabrak kanan bu. Kalau manusia nggak stabil labrak kiri labrak kanan. Yang nggak stabil manusia apanya? Kadang-kadang moodnya, perasaannya. Ayo, setuju nggak? Kadang-kadang kita mood berdoa, kadang-kadang nggak mood. Kadang-kadang malas pelayanan, kadang-kadang rajin pelayanan. Kadang-kadang semangat, kadang-kadang loyo. Kadang-kadang aduh menyala-nyala di dalam Tuhan untuk ke gereja. Kadang-kadang lesu. Itu namanya suka naik turun perasaannya. Dan Anda harus tahu kalau mood kita, perasaan kita naik turun, performance-mu naik turun. Performance-mu naik turun, produktivitasmu naik turun. Ujung-ujungnya kalau di dunia kerja, profit kurang naik turun dia. Kadang banyak duitnya, kadang dikit. Kalau dia di bidang sales. Kadang rajin nawarin orang, prospek orang, kadang malas ya. Naik turun dong penghasilannya. Kalau di dunia kantor, kadang rajin kerjain data-data, input, report, dan lain sebagainya. Kadang malas. Jadi nanti produktif, nanti nggak produktif. KPI-nya, Key Performance Indicator-nya nanti bagus, nanti kurang bagus. Itu di dunia bisnis dan kantor. Kalau di rumah tangga, oh bisa juga. Kadang makanan tersaji dengan lengkap, kadang nggak ada. Suami bingung. Ya kan? Nah, kadang dandan rapi, kadang lancai banget. Nah itu begitu kan nggak konsisten. Ya. Kadang saat teduh, kadang nggak saat teduh, ya kan? Kadang datang cool, kadang nggak datang cool. Itu kelemahan kita tuh suka nggak konsisten. Kenapa? Karena ngikutin perasaan. Kadang rajin olahraga, kadang sudah lama nggak olahraga. Kadang diet, kadang besok nggak diet. Ayo,
Bener nggak? Siapa yang kadang-kadang sebenarnya pengen olahraga tapi kebanyakan malasnya? Ayo jujur di dalam Tuhan, angkat tangan. Karena apa? Kita ngikutin perasaan. Sebenarnya pengen nggak olahraganya? Pengen, tapi yang membuat Anda olahraga bukan pengennya. Lagi pengen, moodnya lagi oke nggak? Malas nggak? Nah, akhirnya apa? Nggak konsisten. Ya atau ya? Perasaan ini harus dikelola. Supaya apa? All the time, bukan ngikutin mood. Kalau saya latih begini. Lagi pengen, nggak pengen, lagi suka, nggak suka. Kalau perlu saya tetap lakukan. Ya, melayani. Aduh, kadang capek. Aduh, udah ngantuk ini, udah banyak kesibukan, tetap melayani. Aduh, badan lagi pegel-pegel, besok ada jadwal olahraga lagi jam 11 pagi sebelum meeting, tetap saya datang. Kecuali benar-benar sakit ya, tetap. Baru kita jalani, lama-lama perasaan ngikut. 1-2 menit, 10 menit, udah seger lagi. Nah, siapa yang kadang-kadang juga rasa malas doa? Kalau saya angkat tangan tinggi-tinggi. Ada rasanya malas doa? Ada rasanya malas baca firman? Nah sama, Anda pikir pengajar begini gak pernah rasa malas, rasa gak mood. Tapi yang perlu kita jaga stabilitas. Katakan stabilitas. Supaya apa? Tetap konsisten. Katakan konsisten. Supaya apa? Kita bisa produktif dalam Tuhan. Konsisten melayani, konsisten ibadah, konsisten kerjakan hal-hal yang baik. Itu yang menciptakan banyak hasil dalam masa depan kita. Amin? Nah, makanya ada ayat berkata di Kolose, hendaklah hidupmu berakar kuat di dalam Kristus. Kalau berakar kuat, dia nggak mudah goyah. Ya, dia nggak mudah goyah. Dia tetap, apa bahasa Inggrisnya, firm, kokoh. Katakan sama-sama kokoh. Nah, itu yang saya perlu bangun di diri saya, Anda juga perlu bangun. Ya, saya simpulkan bagaimana kita menciptakan masa depan di 2023 ini. Perbesar kapasitas diri. Kembangkan mentalitas, terus izinkan firman memperbaharui pikiran kita. Dan jaga stabilitas perasaan kita. Makanya perlu ada tertanam dalam komunitas. Perlu datang ibadah-ibadah seperti ini. Karena kalau kita lagi loyo, lagi lemes, lagi gak semangat, lagi kendor, rohnya lagi padam. Kita lagi ada dalam komunitas begini, kita saling memberikan api. Kita menyala-nyala kembali. Ya, siapa yang merasakan sekali? Kadang lagi loyo ya, ada masalah hidup. Ketika datang di kul, datang di ibadah kita dikuatkan lagi ya. Kita dapat impartasi lagi, kita dapat urapan yang baru. Itu yang kita jaga stabilitas kita. Amin. Nah, semoga tahun 2023 menjadi tahun kemenangan buat saya dan Anda. Kita lihat hari esok, masa depan sungguh ada di dalam Tuhan. Mari kita bangkit berdiri saudara. Saudara diberkati, amin. Oke, baik. Bapa di surga, kami bersyukur di dalam nama Tuhan Yesus. Kami mau lihat tahun 2023 kami menjadi tahun kemenangan. Menjadi tahun di mana masa depan sungguh ada. Banyak hal yang kami lalui, tantangan, kesulitan, pergumulan. Tapi kami percaya ketika kami mengandalkan Tuhan, Tuhan buat perbedaan dalam hidup kami. Tahun kering menjadi tahun yang penuh tetap kelimpahan dan berbuah-buah yang lebat. Air mata kami bisa Tuhan ubah jadi mata air yang menjadi berkat bagi banyak orang. Tolong kami Roh Kudus untuk terus memperbesar kapasitas diri kami. Terutama kapasitas rohani. Kemampuan, pengetahuan untuk kami dapat terus unggul dalam kehidupan ini menjadi berkat dan bersinar di kantor, di bisnis, di kampus, di sekolah, di toko, di masyarakat, di karir kami. Tolong kami itu terus kembangkan mentalitas kami untuk punya mental kerajaan Allah. Pikiran yang diperbaharui oleh kebenaran firman-Mu. Dan bahwa kami terus punya stabilitas dalam hidup. Tetap kokoh, tetap stabil, tetap konsisten dalam Tuhan. Melakukan apa yang harusnya kami lakukan dengan semangat dan rajin setiap harinya. Terima kasih Bapa, berkati jemaat-Mu, berkati hamba. Kami menghidupi sama-sama firman-Mu oleh kasih karunia-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, semua yang diberkati katakan, amin. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Tapi di masa itu adalah masa-masa di mana
gue cari orang tua lain aja deh nih, kayaknya nggak enak nih. Sibuk dengan hobinya dia melayani jemaat, berjam-jam bisa ngomong, tapi terhadap anak sendiri ya ngomongnya sekedar aja. Setiap jam 6 sore itu kayak ada suara maut, suara kematian memanggil, ayo mati, ayo mati, ayo mati gitu. Mau minum baygon, mau lompat dari lantai 16 di Singapura, di gedung Far East Tower, mau potong nadi, mau tabrak kereta, yang terakhir ya mau nabrak bis. Memang Tuhan nggak ada. Kalau Tuhan ada tuh Tuhan pulihkan diri saya. Ya udah mau nabrak bis, jarak 4 meter udah kebut, tiba-tiba Tuhan bicara secara audible. Aku pernah sempet kepikiran, jual diri aja nih coba. Aduh. Bapak Ibu sekalian, yuk tonton terus podcast dari GBG MCC dan nantikan materi-materi yang seru dan sangat memberkati buat Bapak Ibu sekalian, bahkan para pemirsa yang ada di rumah dan dimanapun berada. Berikut adalah pengumuman GMCC sepekan. Jemaat diimbau untuk membuat kartu keluarga jemaat atau KKJ guna memudahkan administrasi pendataan dan pelayanan jemaat yang efektif, seperti kedukaan, pernikahan, penyerahan anak, diakonia, bantuan sosial, dan sebagainya. Berikut syarat-syarat untuk membuat KKJ. Diinformasikan kepada jemaat yang akan menikah dan diberkati di GBI GMCC dengan persyaratan sebagai berikut. Sudah atau sedang mengikuti kelas KOM 100, wajib mengikuti kelas bimbingan pranikah, tergabung di dalam KUL, dan sudah baptis Islam. Pendaftaran dapat dilakukan di konter ibadah atau langsung menghubungi Sekretariat GBI GMCC. Terima kasih jemaat GMCC sekalian atas partisipasi untuk pengadaan layar LED di lantai 11. Kami juga ingin menginformasikan bahwa saat ini renovasi akan dilanjutkan ke lantai 12A, yaitu untuk ruang ibadah TSC, ruang pemberkatan pernikahan, dan ruang serbaguna. Untuk itu kami mengajak Bapak Ibu Saudara kembali mendukung renovasi gereja kita ini. Terima kasih dan Tuhan Yesus memberkati. Dan Tante, sekarang ibadah liturgi untuk jam 2 siang sudah dibuka loh. Bagi om dan tante yang memiliki anak, yuk bawa mereka mengenal Tuhan lebih lagi dalam ibadah liturgi GBI GMCC. Tuhan Yesus memberkati. KOM 100 reguler angkatan 75, kelas akan dimulai pada tanggal 19 Maret 2023. Pukul 14.30 hingga 17 waktu Indonesia Barat. KOM 200 siang dimulai pada tanggal 5 Maret 2023 pada pukul 14.30 hingga 17 waktu Indonesia Barat. Syarat mengikuti kelas ini adalah usia minimal 17 tahun dan wajib sudah lulus KOM 100. Terima kasih Bapak, terima kasih Yesus. Kami bersama-sama seluruh jemaat-Mu di tempat ini, bahkan setiap kami yang melayani di tempat ini Tuhan. Kami mengucap syukur atas ibadah yang telah diadakan Tuhan. Dan kami mengucap syukur Tuhan atas hadirat-Mu, penyertaan-Mu Tuhan yang sempurna atas setiap kami di tempat ini Tuhan. Biar Tuhan ibadah ini Tuhan tetap Engkau berkati Tuhan. Kami berdoa ya Tuhan bersama-sama Tuhan di tempat ini Tuhan. Biar Tuhan hadirat-Mu Tuhan Engkau nyatakan di tempat ini. Bahkan pewahyuan-Mu Tuhan ada di tempat ini Tuhan. Sehingga setiap kami di tempat ini Tuhan, kami mendapatkan hadirat-Mu yang luar biasa. Pewahyuan-Mu Tuhan yang luar biasa buat setiap kami Tuhan. Setiap masing-masing kami Tuhan, kami akan mengerti Tuhan. Bagaimana tujuan hidup kami Tuhan. Bagaimana kami mengembangkan hidup kami. Bagaimana kami hidup intim di dalam Engkau Tuhan. Bagaimana kami menghormati Tuhan, menghargai Tuhan di tempat ini Tuhan. Tuhan terima kasih, ini setiap kami Tuhan.
jemaat-jemaat-Mu Tuhan, setiap kami hamba-Mu di tempat ini Tuhan. Biar Tuhan, kami menghormati Engkau seluruhnya di tempat ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur Tuhan. Apa yang telah Engkau tetapkan, Engkau perbuat di tempat ini Tuhan. Bahwa Engkau mengirimkan hamba-Mu di tempat ini Tuhan. Yaitu hamba-Mu yang menyampaikan kebenaran firman-Mu, yang memberkati setiap kami di tempat ini Tuhan. Kami bersama-sama seluruh jemaat di tempat ini yang telah menerima berkat-Nya. Kami memberkati kembali oleh hamba-Mu di tempat ini ya Tuhan. Haryanto Kandani di tempat ini Tuhan. Kau berkati berlimpah-limpah. Kami percaya apa yang dia tabur tidak akan sia-sia Tuhan. Engkau akan berkati berlimpah-limpah Tuhan. Berkali-kali lipat Engkau berkati Tuhan. Kesehatan Engkau berkati. Keluarganya Engkau berkati. Setiap pelayanannya Tuhan menyertai memberkati. Sehingga Tuhan apapun yang dilayani Tuhan. Bahwa akan memberikan berkat banyak orang Tuhan. Terima kasih Tuhan, biar hikmat boleh turun atas hamba-Mu ini dan terus menerus Tuhan. Bahkan dan perkembangan lebih lagi Tuhan dalam kehidupan, dalam pelayanannya Tuhan. Terima kasih kami serahkan Tuhan hamba-Mu ke dalam tangan-Mu. Engkau yang memeliharanya, Engkau yang tutup bungkus dengan kuasa darah-Mu Yesus Tuhan. Terima kasih kami mengucap syukur Tuhan atas gembala-gembala yang Engkau sediakan buat setiap kami menggembalakan kami di tempat ini Tuhan. Pak Niko beserta 4 wakilnya Tuhan. Dan serta Tuhan, gembala di tempat ini Tuhan, Pastor Paulus dan Ibu Nelly Tuhan. Kami mengucap syukur atas gembala yang Kau tetapkan di tempat ini Tuhan. Melalui mereka Tuhan kami ada di sampai hari ini Tuhan. Kami boleh Tuhan terus makan rohaninya di tempat ini Tuhan. Boleh membuat kami bertumbuh. Terima kasih Tuhan, berkati Tuhan gembala-gembala kami. Sehingga melalui mereka akan lebih banyak lagi Tuhan. Jemaat-jemaat yang diberkati, bahkan orang-orang yang di luar yang belum mengenal Tuhan, mereka diberkati juga Tuhan, akan mengenal Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Jika sebentar lagi Tuhan kami akan berpisah satu sama yang lain, kami akan pulang rumah kami masing-masing. Dan kami meminta penyertaan-Mu Tuhan untuk setiap kami Tuhan. Sertailah perjalanan kami Tuhan dan tibakan setiap kami di rumah kami masing-masing tanpa kekurangan satu apapun. Dan Engkau tutup bungkus setiap kami dengan kuasa darah-Mu Yesus Tuhan. Dan sebelum kami pulang Tuhan, begitu kami merindu menerima berkat daripada Engkau. Mari kita angkat kedua tangan kita mau terima berkat dari Allah Bapa yang di sorga. Tuhan memberkati Engkau dan melindungi Engkau. Tuhan menyinari Engkau dengan wajah-Nya dan memberikan Engkau kasih karunia. Dan Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan Engkau damai sejahtera. Diberkatilah pada saat Engkau datang dan diberkatilah saat Engkau pulang. Dan apapun dikerjakan oleh tanganmu, sebab berkat Tuhan yang membuat Engkau berhasil. Berkat Tuhan yang membuat Engkau bernilai dan bersekutu dengan Roh Kudus yang manis mulai saat ini sampai kedatangan Yesus yang kedua kalinya untuk menjemput kita masuk dalam kehidupan yang kekal selamanya. Mari kita percaya sama-sama katakan amin.